Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Live Dog dimanapun Anda berada, bahagia dan bersyukur bisa bersua kembali di channel ini. Di kesempatan ini langsung saja kita lanjutkan pembahasan kita tentang buku Description Historique Le Royaume de Makassar yang ditulis dalam bahasa Prancis oleh seorang pendeta Jesuit bernama Nicolas Gervais tentang kehidupan Kerajaan Makassar di abad ke-16 hingga abad ke-17 ya. Bagaimana kerajaan ini berkembang dan bagaimana situasi latar kerajaan ini. Mungkin saja buku ini tidak akan mendeskripsikan sedetail atau selengkap itu ya tentang Kerajaan Makassar, karena dalam beberapa catatan disebut bahwa penulis sendiri ini tidak pernah sebenarnya datang atau tidak pernah menginjakkan kakinya di Kerajaan Makassar. Sebelum masuk ke isi di awal tulisan, di awal buku ini, di halaman awal-awal ya ini, penulis memberikan catatan. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa buku ini memang memiliki pretensi kecenderungan karena ditulis oleh seorang pendeta Jesuit yang cenderung memiliki misi dalam penyebaran luasan agama Jesuit ya, Nasrani Jesuit di Prancis ke seluruh dunia ya, termasuk wilayah-wilayah yang menjadi wilayah yang dijangkau oleh orang-orang Eropa di abad 17, termasuk wilayah Makassar ya, Sulawesi Selatan lah atau Celebes pada umumnya. Wilayah Celebes disebut sebagai kawasan Celebes. Masa itu sepertinya di sini beliau menulis kayak pujian lah atau pujian lah ke pendeta senior barangkali atau bapaknya ya. Ditulis di sini Le très révérend père de la Chèche confesseur Bufoy ya. Jadi ya memang ini sangat bermuatan gereja ya. Terhormat Bapak Institusi Pengakuan Dosa atau apalah. Jadi ini mungkin ditujukan ke pimpinan college di Paris, yang mana di sekolah itu dididik dua pangeran putra dari Mangale, jadi anak baptis juga di sana ya. Kemudian dibesarkan dan menjadi pasukan di bagian dari pasukan di Prancis, Paris. Nicolas Gervais menulis di awal catatannya ya, membuka tulisannya dengan kata-kata Le Royaume de Makassar ne point comme on parcourt si longtemps un pays de serre and sauvage. Ya, Kerajaan Makassar tidak seperti yang dipikirkan atau yang dipahami atau yang diyakini selama ini oleh kita ya, dalam waktu yang lama oleh masyarakat di Prancis, bahwa negara itu atau kerajaan itu sebuah wilayah yang tandus atau gurun ya, gurun dan sauvage ya, alam yang liar ya. Tidak seperti ya, mungkin mereka membayangkan Makassar itu baik dari sisi alam itu sebuah alam yang berisi banyak binatang liarnya, kemudian masyarakatnya juga mungkin belum memiliki peradaban ya, kira-kira begitu ya. Jadi tidak seperti itu yang beliau sebut. Il a ses beauty, ses richesses. Ila itu kata ganti orang sebenarnya ya. Ya, tapi di bahasa Prancis itu kata ganti orang itu bisa juga digunakan untuk benda dan lain sebagainya ya. Tidak itu ya, dia sangat indah ya, cantik, beauty, dan kaya, memiliki banyak sumber daya lah ya. Ya alamnya itu masih natural.
memang masih natural. Ya, karena itulah dia disebut sebagai daerah yang kaya dan memiliki banyak sumber daya. Ini di Nicholas, ini tulisan Nicholas Gervais ke pimpinan college kayak mungkin seorang pendeta ya, bapak, dipanggilkan bapak ya. Konsep Kristen kan ya, mereka mau bapak ke pastor ya, mereka yang serius, yang lebih senior ya. Jadi kerajaan Makassar tidak seperti yang selama ini kita yakini atau pahami ya, sebagai sebuah gurun dan alam yang liar, atau sebagai daerah yang tandus memiliki alam yang liar, tapi justru memiliki keindahan dan kekayaan, bahwa hanya sedikit yang Makassar masih natural, baru sedikit yang dieksplor ya. Tulisannya ini memang memiliki pesan yang mengarah ke apa, sebagai latarnya sebagai seorang pendeta. Saya kira itu yang di awal ya, masih ada beberapa di sini memang pada intinya di tulisan ini mencoba membuka tulisannya dengan kata-kata Makassar itu sebuah wilayah yang sudah punya peradaban sebenarnya, dan dia berharap misalnya dua pangeran Makassar ini yang kemudian sudah beralih dibaptis menjadi Jesuit di sana, itu diharapkan kelak yang bisa kembali ke daerahnya, ke Makassar itu bisa jadi kelak dan membawa keyakinannya itu dan menyebarluaskan keyakinannya itu di kerajaan asalnya ya, yaitu Makassar. Itu di pengantar ini. Kemudian ke halaman pertama ya dari buku ini, livre premier ya, buku pertama. Mungkin kalau di buku sekarang ini bab 1 barangkali ya. Livre premier ya, buku pertama itu di sini ditulis continent la situation du pays ya. Di pays itu bisa negara, bisa kerajaan lah, power system lah, sebuah wilayah yang memiliki power system. Apakah dia sebuah negara atau kerajaan ya, teman-teman yang berbahasa Prancis lebih paham lah. C'est fruits, c'est plantes, c'est animaux, c'est rivière, c'est ville principal. Ya ini dia tulis tentang di sini, buah-buahan, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang ya, sungai-sungai, kota-kota utama ya, kota-kota besarnya ya, yang ada di, mungkin bukan cuma di Makassar saja yang dibahas, Pulau Sulawesi bisa jadi, Sulawesi Selatan lah ya. Jadi di sini beliau menulis kerajaan Makassar, Le Royaume de Makassar, qui sehabitants s'appelant Makassar ya. Kerajaan Makassar atau para penduduknya itu menyebutnya Makassar ya, Makassar terletak di bagian paling selatan Pulau Sulawesi yang besar ya. Pulau Celebes lah, Pulau Sulawesi ya. Jadi yang dimaksud Pulau Celebes, Pulau Sulawesi yang berbentuk K ini, Makassar itu berada di ujung bagian selatan ya. Bagian selatan ya, seperti yang kita pahami bahwa memang Makassar berada di wilayah paling ujung selatan. Panjangnya yang diambil dari utara ke tengah mungkin sekitar 20 berapa ini maksudnya ya sekitar itulah 23 mil barangkali, sedikitnya kurang dari 80 lebarnya yang biasanya diberikan ke pulau ini, meskipun selalu dianggap sebagai salah satu kerajaan paling kuat di Hindia ya. Quoi qu'il ait toujours
Pasepov ang Deplu Puisong Koyam di Indes, ya maksudnya meskipun dianggap sebagai salah satu kerajaan paling kuat di Hindia, ya dia hanya memiliki luas tidak berbanding lurus lah dengan apa yang disebut bahwa sebagai sebuah kerajaan paling kuat di India. Ya luasnya belum lebih dari 80, belum lebih dari 80 tahun sejak itu, maksudnya sejak itu di awal mungkin hanya meluas dari derajat ke-4 sampai ke-10 garis lintang selatan, ya, karena kerajaan Mandar dan Bugis yang membatasinya di sisi utara. Jadi Makassar di awal itu memang wilayahnya kecil ya. Kalau kita telusuri beberapa catatan sejarah kan memang Makassar dulu atau Goa itu letaknya sebenarnya berada di wilayah bagian dalam Sungai Jeneberang sebenarnya ya, yang sekarang itu kalau bisa kita lihat mungkin di kawasan makamnya Sultan Hasanuddin sekarang itu di Jalan Syekh Yusuf itu. Di daerah situ dulu ya wilayah Makassar, wilayah kerajaan Goa yang lama ya, di situ. Daerah Pelantikan sekarang ya. Memang kalau diukur di masa lalu mungkin itu agak jauh keluar ke Muara ya. Kemudian Goa itu di masa Sultan siapa ya Tua Parisikalona itu kemudian dipindahkan keluar ya ke Muara Jeneberang yang kita kenal dengan kawasan Sumbaupu. Setelah Goa dengan Talo itu menyatu ya. Kemudian dibangun benteng di luar ya di Sumbaupu. Kemudian pelan-pelan Makassar itu melebar ya, menyatu dengan Talo ke sana. Jadi posisir Makassar itu sudah dibanguni benteng-benteng sampai akhirnya ekspansif ke wilayah utara ya. Wilayah utara sampai ke Siang ya, Pangkep. Makassar menaklukkan Pangkep. Ini Makassar pra-Islam di abad ke-16. Di masa Raja Tuma Parisikalona itu melakukan ekspansi ya, perluasan wilayah kerajaan ke Siang, Supa ya, ke sana, pesisir ke Pindrang, kemudian sampai ke wilayah Mandar ya, dibatasi. Kemudian bagian dalam ada Bone ya, ada Sopeng ya, ada Wajo yang membatasi wilayah kekuasaan sehingga ada benturan di sana ya. Dan itu diterangkan di awal-awal di sini di buku ini, awal perkembangan Makassar dulu itu sebenarnya Makassar itu tadi dijelaskan belum lebih dari 80 tahun sejak itu ya. Hanya meluas dari derajat ke-4 sampai ke-10 garis lintang selatan karena kerajaan Mandar dan Bugis yang membatasinya di sisi utara ya. Jadi masih terbatas ya Makassar ya. Di awal-awal mungkin ini dia cerita tentang Makassar di awal perkembangannya di abad ke-16 ya. Karena kerajaan. Kemudian ditaklukkan dan dipersatukan oleh mahkota Makassar yang bernama Puyul, Raja Puyul ya. Kita tidak tahu ya. Ini yang saya sebut tadi bahwa buku ini sebenarnya kurang memberikan semacam pertanda ya, semacam batasan, dan juga kabur nama-nama raja-rajanya siapa ya. Itu masih, jadi dia bahas secara umum saja perkembangan Makassar dari awal itu yang kecil kemudian mulai membesar ya. Ini masih tampaknya masih pra-Islam ini. Makassar kemudian membesar yang menaklukkan wilayah Bugis dan Mandar ya. Pangeran ini ya, dia merujuk ke pangeran yang melakukan perluasan ini, entah siapa di masa siapa. Pangeran ini yang sejak masa mudanya paling lembut, tampak bersemangat ya, tentang ini ya teman-teman, lagi-lagi saya mencoba mengartikan berdasarkan translate ini dari Google.
ya apa yang dia lakukan sebenarnya melebihi apa yang dilakukan orang-orang India, orang India ya, orang-orang yang umumnya di wilayah Nusantara ini ya, yang dia memiliki visi sebenarnya pangeran ini untuk menaklukkan pulau-pulau Sulawesi ini. Nah, nah kampanye pertamanya itu memberikan harapan karena berhasil ya, berhasil dengan menaklukkan Mandar ya, dia tidak mendapat perlawanan yang signifikan karena hampir semua wilayah yang dia serang itu lebih memilih untuk menyerah ya, lebih memilih untuk menyerah dan membukakan pintu benteng mereka ya. Benteng mereka ya. Jadi ini ya, siapa ini Ayu Duhoi ini kira-kira raja siapa itu di masa siapa ya? Prince qui de la plus qui de la plus tendre jeunesse apa pahu passion pour la gloire. Jadi itu tadi ya. Jadi dia memiliki visi untuk memperluas wilayah Makassar, kemudian berhasil ya, dan dia menaklukkan beberapa wilayah yang di sini dijelaskan belum masuk ke wilayah Mandar sepertinya ya, baru masuk ke beberapa wilayah, tapi dia mengalami tapi kematian yang tak terduga menghentikan perjalanan kemenangannya ya. Entah siapa ini ya. Kalau Raja Makassar yang ya di sini di halaman berikutnya, halaman berapa ini? Halaman 3 ya. Dijelaskan di situ tentang sebab-sebab kematiannya sebenarnya. Ya. Ya ini masalah internal lah, ya masalah internal. Kemudian dia dibunuh oleh petinggi di istana ya. Pasukannya sendiri ya, petingginya di istana yang bunuh ya. Kalau di catatan sejarah Makassar siapa ya? Oh ini ya, yang ada Tuni Jallonya itu. Tuni Jallo itu kan yang diamuk oleh mati karena diamuk ya. Dan itu sejarahnya memang dibunuh oleh oleh pengawalnya atau pasukannya pada saat dia pulang menaklukkan wilayah Bugis ya, di daerah Sopeng Wajo ya. Setelah kembali kemudian di perjalanan dia bunuh, tapi nggak tahu di sini, tidak tahu juga ya apa di sini. Malah di sini disebut dia malah dibunuh di atas perahu ya oleh petinggi istana tersebut. Ya, tapi intinya itu bahwa Makassar di halaman 1, halaman 2 menjelaskan tentang letak geografis Makassar, kemudian halaman 2 menjelaskan tentang ya masih geografis Makassar di awal itu yang kemudian memang sangat terbatas ya, dan mulai kemudian karena memiliki seorang pangeran yang punya visi kemudian memperluas wilayahnya ya, sampai ke wilayah Bugis, wilayah utara dan wilayah bagian dalam lah. Tapi kemudian meninggal ya karena tadi itu peristiwa